Salam sehat, kembali lagi di channel Bung Harpa dan di edisi kali ini kita akan membahas hasil drawing Liga Champions babak 16 besar musim 2021-22. Ya, ini drawing yang dilangsungkan di Nyong, kota tempat markas besar UEFA. Ya, ini memang kota yang sangat tenang dengan ada danau di situ. Kurang lebih jaraknya itu sekitar hampir 3 jam ya naik mobil dari Zurich dan ada di perbatasan dengan Prancis. Jadi memang kota yang sangat tenang, tempat yang sangat ideal untuk melangsungkan hal-hal penting seperti ini. Nah, kita langsung ke hasil drawing di babak 16 besar, di mana gue akan mulai dari yang pertama ya. Ini menarik karena di undian pertama ini Benfica akan bertemu dengan Real Madrid. Ya, ini Benfica adalah juara 2 kali Liga Champions, tapi di era dulu, di era namanya Champions Cup atau Piala Champions. Sementara Madrid kita tahu adalah jagoannya lah Liga Champions, baik era lama dan era baru. Ya, ini kalau kita bicara Madrid, tentunya ini satu tim yang sangat komplit ya, kombinasi antara pemain senior, Toni Kroos, Modric, kemudian Casemiro, dan juga Benzema. Kemudian lawannya Benfica ini memang ya boleh dikatakan gampang-gampang susah ya. 4 kali clean sheet mereka mencatat di babak grup. Ya, bukan sesuatu yang juga dianggap enteng dan ada Otamendi di sana. Cuman memang Otamendi harus benar-benar menguatkan ototnya untuk menghadapi Real Madrid yang gue pikir hanya punya peluang sangat besar untuk lolos ke perempat final. Nah, itu dari undian yang pertama. Kita masuk ke undian yang kedua. Ini gue juga berurutan ya, berdasarkan memang juga hasil undiannya seperti ini. Nah, yang pertandingan kedua ini Villarreal berhadapan dengan Manchester City. Nah, apa yang menarik dari undian ini? Pertama Villarreal dulu yang diambil. Jadi ini selalu runner up duluan dari grup yang diambil, kemudian baru juara grup. Ya, jadi yang gue sebutin dua ini pasti runner up dulu. Jadi Villarreal diambil, kemudian lawannya yang muncul MU. Itu. Dan ini nggak boleh karena memang nggak boleh dari satu grup ya, yang sama di fase grup itu. Kalau mereka tergabung di grup yang sama nggak boleh, dan juga nggak boleh dari satu Football Association ya, ini untuk memberikan keseruan lah. Nah, kemudian muncul MU lawannya, tentu nggak boleh karena MU dan Villarreal satu grup, kemudian diganti dan timbulnya Manchester juga, yaitu Manchester City ya. Ini finalis tahun kemarin, kalah dari Chelsea 1-0 melalui gol Kai Havertz ya. Itu yang menarik dari pertemuan ini, tapi dari undiannya sebenarnya yang menarik. Nah, kita ke pertandingan ketiga. Atletico Madrid bertemu dengan Bayern Munchen. Ya, ini gua rasa juga bukan hal yang mudah bagi Atletico. Atletico lolos dari babak grup dengan susah payah, bertemu dengan ya boleh dikatakan tim kandidat kuat ya juara musim ini, yaitu Bayern Munchen. Ya, ini 6 kali juara Liga Champions dan juga punya rekor 28 game tidak terkalahkan di babak grup sejak mungkin gue nggak tahu berapa tahun terakhir lah. Intinya di babak grup dia 28 pertandingan tidak terkalahkan dan juga juara 2 musim lalu. Ya, kita tunggu sekuat apa Atletico menahan pasukan dari Julian Nagelsmann ya. Kemudian pertandingan keempat, ya ini Salzburg berhadapan dengan Liverpool. Ya, Liverpool ini buat fans Merseysiders ataupun ya Liverpoolian ya. Ini nggak boleh sedikit optimis lah. Ya, aku rasa Salzburg tetaplah bukan lawannya Liverpool. With all due respect, Liverpool adalah juara 6 kali Liga Champions sama dengan Munchen tadi, dan juga menyapu bersih seluruh pertandingan di grup tanpa menyisakan 1 poin pun ya. Ini kita akan tunggu bagaimana kiprah mereka. Kemudian pertandingan kelima, Inter menghadapi Ajax ya. Ini menarik karena Ajax adalah 4 kali juara Liga Champions. Ya, terakhir mereka juara itu tahun 95. Waktu itu melalui gol Kluivert ya, melawan Milan saat itu. Kemudian mereka masuk finalis itu semifinalis ya 2018, tapi kalah dari Spurs, yang pada akhirnya Spurs juga kalah dari Liverpool di final ya, di pertandingan yang dilangsungkan di Wanda Metropolitano di Madrid, yang saat itu juga gua liputan ke sana. Oke, kita ke pertandingan ke-6. Ya, ini Sporting Lisbon menghadapi Juventus. Ya, 2 tim yang punya pendukung cukup banyak, tapi Lisbon lebih banyak di Portugal, Juventus banyak pendukungnya di seluruh dunia, terutama juga di Asia dan Afrika ya, serta Timur Tengah. Kita ke pertandingan berikutnya, ke-7 ya, Chelsea menghadapi Lille. Ya, ini Chelsea sama Lille, mungkin secara nama Chelsea ada di atas dari Lille. Ya, secara mereka juga adalah juara bertahan.
Tapi jangan salah ya, Chelsea ini juga lagi agak sedikit, kalau gue bicara kumparan ini, Dinamo ini agak sedikit bermasalah kumparannya. Kita tahu lini tengah mereka benar-benar bolong. Hanya misalkan Jorginho yang sebenarnya juga menurut Tuchel masih bermasalah dengan punggungnya, masih agak sakit. Jadi dia bermain dalam beberapa pertandingan terakhir ini dalam kondisi yang tidak fit 100%. Ya Lille juga kita tahu setelah juara banyak digerogoti, pemainnya keluar dan sebagainya, dan ya kita lihat ya. Tapi gua rasa sih Chelsea tetap akan menjadi menjadi unggulan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, yang menarik adalah ini dia teng-teneng yang terakhir. Jadi waktu gini, yang menarik adalah ketika undian ini dilangsungkan, gue nonton di sebuah platform streaming yang ada bisa komen bahasa Indonesianya, dan netizen itu banyak yang jadi ketika baru undian pertandingan ini kan ada 8 pertandingan ya, karena per 8 final atau 16 besar. Itu ketika baru pertandingan keempat kelima ya, apalagi dengan tadi MU yang sempat muncul terus juga dianulir karena memang secara aturan nggak bisa. Langsung banyak settingan nih Messi ketemu Ronaldo, tapi ternyata benar. Jadi 50% ketika progres undian ini dilangsungkan itu netizen udah langsung suzon lah gitu ya. Tapi ternyata benar. Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu ya, Messi ketemu dengan Ronaldo. Jadi PSG akan bertemu dengan MU. Ya menariknya di sini PSG sebagai status underdog, bukan underdog ya, tapi memang di seeding itu dia ada di sebagai runner up ya, karena memang dia finish di babak grup sebagai runner up di bawah Manchester City dari grup A, sementara MU sendiri memuncaki grup F ya dengan poin 11. Jadi mereka akan bertemu di babak per-8 final, dan ini menarik ya karena Ronaldo dan Messi akhirnya ketemu. Nah, first leg akan berlangsung tanggal 15, 16, kemudian 22 dan 23 Februari. Jadi tengah Februari lah. Jadi tengah 15-16, kemudian leg keduanya 22-23. First legnya 15-16 dan 20-23 dan 23 Februari. Kemudian second legnya, gua ralat ya, 8-9 Maret dan 15-16 Maret. Ya, jadi intinya tengah Februari first leg, tengah Maret second leg. Ah, itu dia. Jadi yang menarik, gua rasa punchline-nya adalah ketemunya Leo dan Ronaldo. Yang diuntungin siapa? Gua rasa yang diuntungin semua. Lu, gua, UEFA juga untung. Mudah-mudahan ya terhibur ya. Bagaimanapun juga ini yang kita cari, terlepas siapapun yang menjadi pemenang, ya itu nanti kita lihat. May the best win. Satu lagi gue lupa. Ada satu peraturan dari UEFA terbaru yang ini memang sepertinya slide rules ya. Jadi yang sangat kecil, tapi gue rasa ini memang hasil riset dari begitu panjang selama mungkin dari tahun 60-an, 65-66 kalau nggak salah, di mana UEFA di babak nanti 16 besar akan menghilangkan goal away rules. Jadi tidak ada lagi nilai dari goal away itu, jadi sama semua. Jadi kalau lu golin satu di home sama away itu sama. Jadi artinya gini, misalnya lu menang saat away lu menang 1-0, saat home lu kalah 1-0, itu langsung extra time dan seterusnya penalti kalau memang imbang. Begitu juga kalau misalnya let's say lu away menang imbang 1-1, ketika home 1-1 juga, itu saat away 2 sama ya, waktu home 1 sama. Kalau dulu kita berarti kan lolos ya, karena di pas away kita cetak 2 gol, pas home lawan hanya cetak 1 gol, itu nggak berlaku. Ya intinya adalah kalau poin lu sama, goal difference lu sama, maka harus lanjut ke extra time dan juga ke penalti kalau memang masih imbang 120 menit. Nah, itu aja gua rasa video gua kali ini, gak usah lama-lama. Yang jelas buat lu yang timnya nggak ada di undian tadi, termasuk tim gua Arsenal dan Roma, yang gak usah berkecil hati, kita nikmati saja sepak bola. Dan sekali lagi kita berharap ya COVID yang agak sedikit mulai naik ini bisa kembali turun dan kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan sepak bola Eropa, khususnya Liga Champions, tanpa ada gangguan apapun, dan juga plus ada penonton, karena ini bagus untuk di visual ya. Kita rasa ada atmosfer di sana yang bisa kita rasakan walaupun melewati layar televisi. Oke, itulah hasil drawing Liga Champions babak 16 besar. Itu adalah road to St. Petersburg, dan mudah-mudahan
Channel Bung Harpa akan ada di sana bulan Mei, tanggal 28 Mei ya, 2022 untuk final. Mudah-mudahan akreditasi gue diterima UEFA. Dan yang pasti sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue akan mengucapkan dan berharap semoga lo dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video gue yang lainnya. Ciao.